Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran kita tentang statistik dan probabilitas. Dan pada kesempatan ini kita akan belajar tentang suatu kejadian atau event ya dan peluang atau probability. Nah, pada kesempatan ini akan ada beberapa pokok bahasan yang kita pahami bersama, ya kita pelajari bersama. Yang pertama yaitu tentang suatu kejadian itu sendiri dan bagaimana peluang suatu kejadian tersebut bisa kita estimasi atau bisa kita tentukan nilainya berapa. Nah, pertama kita akan belajar tentang kejadian. Apa sih yang dimaksud dengan event ini ya? Nah, kejadian adalah himpunan bagian atau subset dari ruang sampel S. Jadi, kalau kita tahu suatu ruang sampel ya, kalau kita berbicara ruang sampel, maka himpunan keseluruhan yang mungkin terjadi. Tapi kalau kejadian itu merupakan bagian, himpunan bagian dari ruang sampel. Jadi, kalau kejadian ya itu bagian ya dari ruang sampelnya, kalau ruang sampel itu keseluruhannya. Atau bisa kita pahami juga kalau populasi itu kan keseluruhan ya. Dan kalau sampel itu adalah bagian dari populasi. Nah, ini mirip seperti itu. Nah, maknanya ya, kejadian merupakan himpunan dari hasil-hasil yang mungkin terjadi dan dinotasikan dengan A. Karena berupa suatu himpunan, maka akan dinotasikan juga dengan suatu huruf kapital. Kalau ruang sampel S besar, kalau suatu kejadian itu bisa A besar, B besar, C besar, atau yang lainnya. Misalnya, suatu kejadian adalah hasil lemparan dadu yang habis dibagi dengan 3. Ya, ada suatu dadu, kita lempar, ya, maka akan muncul suatu yang habis dibagi dengan 3. Maka yang habis dibagi dengan 3 kan berarti muncul angka 3 sama 6. Maka A-nya, kejadian A ini isinya adalah 3,6. 3 terus 6. Sedangkan untuk ruang sampelnya siapa? Ruang sampelnya berarti seluruhnya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan kejadiannya, karena kejadiannya di sini yang diminta adalah habis dibagi 3, ya berarti 3 sama 6. Dengan demikian terlihat jelas bahwa A ini merupakan subset dari S. Ya, kejadian A merupakan bagian dari ruang sampel dan kemungkinannya akan berlaku beberapa hal. Yang pertama, kejadiannya mungkin sama dengan S. Artinya apa? Kejadian itu isinya sama persis dengan yang S itu. Tapi juga kejadiannya mungkin hanya sebagian saja, A subset dari S. Artinya A bagian dari S itu. Atau bahkan kejadiannya A sama dengan himpunan kosong. Dan ini disebut dengan kejadian mustahil. Nah, tadi kita lihat suatu dadu dilempar, maka kejadian lemparan dadu hasilnya habis dibagi 3 kan 3 sama 6. Kan gitu. Maka muncul ya 3, 6 bagian dari S. Kan gitu. Tapi kalau misalkan suatu lemparan dadu hasilnya adalah keluar angka 8. Padahal dadu kan maksimal 6 kalau kubus kan gitu ya. Maka ketika keluar angka 8 A ini ya, maka merupakan suatu kejadian yang mustahil, artinya kosong, tidak ada isinya. Karena nggak mungkin akan didapatkan nilainya berapa. Nah, itulah beberapa kaitan antara kejadian dan ruang sampel. Kemudian, misalkan A dan B adalah suatu kejadian. Gitu ya. A dan B merupakan suatu kejadian, artinya suatu peristiwa. Maka mungkin akan berlaku yang pertama, A itu kalau digabung dengan B ya, A gabungan B, A union B, artinya kejadian salah satu dari A atau B, karena union itu kan atau kan ya. Kejadian salah satu dari A atau B atau bahkan keduanya. Artinya ini gabungan dari dua kejadian. Kemudian ada juga A irisan B, gitu ya. Artinya kejadian baik A maupun B. Berarti A sama B saling beririsan kan gitu. Kemudian ada A aksen, artinya kejadian bukan A, berarti bukan
bukan peristiwa A, atau istilahnya adalah komplement dari A, gitu ya. Kemudian ada A dikurangi B, artinya kejadian A, ya, kejadian A tetapi bukan kejadian B. Berarti dia suatu peristiwa yang dialami oleh A, tapi tidak dialami oleh B. A dikurangi B. Kemudian, jika A irisan B-nya adalah himpunan kosong, maka kejadian A dan B saling terpisah. Artinya tidak saling mempengaruhi antara kejadian satu dengan kejadian yang lain. Atau kejadian A tidak mempengaruhi dengan kejadian B. Atau yang terkenal dengan mutually eksklusif, ya. A aksen itu bisa kita dapatkan dari S ruang sampel dikurangi dengan A itu sendiri. Karena A aksen ini kan bukan kejadian A. Kalau S itu keseluruhannya, kan gitu. Misalkan ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya, dadu. Kejadian A isinya adalah 3, 4. Maka A aksennya siapa? Atau A komplementnya berarti 1, 2, 5, 6. Selain yang A. 3 sama 4. Oke, untuk lebih memahami lagi. Sebuah koin dilempar 2 kali. Artinya ada satu koin, ya kita lempar 2 kali. Lemparan pertama, kalau koin kan ada angka sama gambar gitu ya. Nah, kita lempar sekali, kelutik gitu ya. Mungkin keluar angka atau juga mungkin keluar gambar. Kan gitu. Berarti sekali pelemparan ada 2 kemungkinan, kan gitu. Ada angka sama gambar. Kita buat misalkan pakai diagram pohon, angka sama gambar untuk pelemparan pertama. Kemudian kita lempar lagi. Sekali lagi. Nah, ketika kita lempar sekali lagi, berarti kan kemungkinan juga muncul angka sama gambar. Berarti angka tadi akan bercabang ke angka sama gambar, gambar juga bercabang ke angka sama gambar. Jadi, ya, akan terlihat di sini ruang sampelnya ada 4 karena 2 kali pelemparan. Kalau 3 kali pelemparan, ya berarti bercabang lagi, atau paling mudahnya berarti 2 pangkat 3, 8. Kalau kita kasih lemparan sekali lagi, berarti akan bercabang lagi sekali. Karena sekali pelemparan kan cabangnya 2, angka gambar. Pelemparan sekali lagi, cabang 2 lagi, angka gambar. Setiap dari percabangan itu. Kemudian, misalkan P adalah kejadian setidaknya muncul satu gambar. Nah, P ini adalah kejadian setidaknya muncul satu gambar. Berarti hanya ada satu gambar saja, ya itu berarti sudah oke. Artinya ketika muncul satu gambar saja, maka dia masuk kejadian P. Dan Q adalah lemparan kedua muncul angka. Berarti lemparan yang kedua harus angka, baru itu kejadian Q. Kalau lemparan kedua munculnya gambar, berarti bukan Q. Oke, kita kasih notasi P sama Q. Sehingga kita bisa mendapatkan ya S-nya atau ruang sampelnya adalah angka gambar, angka-angka, gambar angka, gambar-gambar. Kemungkinannya kan itu, karena 2 kali pelemparan. P-nya siapa? P-nya adalah kejadian setidaknya muncul satu angka. Berarti ada satu angka muncul sekali. Baik pelemparan pertama maupun yang pelemparan kedua. Kan gitu. Ya. Muncul satu gambar. Ya, muncul satu gambar. Baik pelemparan pertama atau pelemparan kedua atau pelemparan pertama sama kedua sama-sama gambar. Enggak masalah. Yang penting apa? Muncul satu kali gambar. Jadi angka gambar, gambar angka, gambar-gambar. Dan Q-nya ya pelemparan kedua harus angka. Berarti Q-nya adalah angka-angka, gambar sama angka. Berarti kan itu. Sedangkan P irisan Q, kalau kita iriskan P sama Q itu kita iriskan, ya maka yang sama mana? Irisan itu kan yang sama kan ya. Maka yang sama adalah GA. Sedangkan P gabungan Q kita gabungkan, ya seluruhnya. Kalau yang sama tidak perlu kita tulis 2 kali. Artinya yang sama kita tulis sekali saja. Tapi yang enggak ada kita gabungkan. P aksen itu berarti selain dari kalau kita tahu ya bukan kejadian P. Kalau kejadian P adalah AG, GA, GG. Maka P aksen berarti selain P. Selain P itu berarti adalah AA. Atau S dikurangi dengan P, itu adalah P aksen. Kemudian kalau
P dikurangi Q. P dikurangi Q itu berarti dia kejadian P atau peristiwanya P tapi enggak peristiwa Q. Ya. Berarti peristiwanya P tapi bukan peristiwanya Q. Berarti gambar-gambar angka sama gambar. Kalau Q dikurangi P berarti peristiwanya Q tapi bukan peristiwa P. Siapa dia? Berarti angka-angka. Nah, ini untuk memahami ketika notasi dari operasi himpunan tadi. Sekarang kita akan menuju ke peluang suatu kejadian. Ya, kalau tadi kita sedikit belajar tentang kejadian, kejadian itu merupakan bagian dari ruang sampel ya. Sekarang peluang suatu kejadian. Pertama-tama kita lihat dulu, semua kalimat berikut merupakan ketidakpastian. Karena kalau kita berbicara peluang itu kan sesuatu yang terkadang tidak pasti ya. Kita tidak tahu karena berbicara tentang peluang kan gitu ya. Kecil kemungkinan Andi lolos masuk babak final. Ini ya sesuatu yang mungkin sama sesuatu yang nggak mungkin juga. Peluang Farhan dapat beasiswa tipis sekali. Kemungkinan besar hujan turun pada awal November. Nah, siapa yang tahu? Cuman hanya prediksi-prediksi aja kan gitu. Nah, dari sini akan tapi derajat ketidakpastian atau kepastian dari suatu kejadian itu dapat dihitung secara matematis. Artinya secara matematika itu bisa kita hitung. Pastinya berapa, tidak pastinya berapa. Kemudian seperti itu. Sehingga akan muncul suatu peluang. Nah, peluang inilah adalah nilai derajat tingkat kepastian atau keyakinan terjadinya suatu kejadian dari eksperimen acak yang dilakukan atau percobaan yang dilakukan secara acak. Dan nilai peluang itu terletak antara 0 sampai 1. Kalau 0 berarti tidak terjadi, kalau 1 berarti pasti terjadi. Kalau setengah, ya berarti antara terjadi sama tidak terjadi, kan gitu. Kalau 3/4, gitu ya, kemungkinan besar terjadi. Nah, ini untuk memahami sedikit. Ketika kita belajar tentang yang dimaksud dengan nilai peluang suatu kejadian. Jika suatu kejadian diyakini pasti terjadi, maka nilai peluangnya adalah 1 atau 100% terjadi. Jadi nilainya pasti 1 gitu. Jika suatu kejadian yakin tidak akan terjadi atau mustahil, maka nilai peluangnya adalah 0. Contoh ya, seandainya atau kejadiannya adalah manusia memiliki sayap seperti burung. Ini kan mustahil kan ya. Artinya mustahil gitu loh. Karena mustahil ya berarti tidak akan terjadi kayak gitu. Karena apa? Manusia, logika kita menerima bahwa manusia tidak memiliki sayap seperti burung gitu loh. Tapi bisa kalau kita misalkan dibuat sayap-sayapan. Tapi kan nggak sama seperti burung. Kemudian jika suatu kejadian diyakini 50% itu terjadi, maka nilai peluangnya ya setengah. Artinya kalau 50% saja berarti setengah terjadi, setengah tidak kan gitu. Jika suatu kejadian diyakini hanya 25% akan terjadi, maka nilai peluangnya adalah 1/4. Berarti 1/4 saja mungkin terjadi, 3/4-nya tidak terjadi. Seperti ini, jika hanya 25% peluang kejadian akan terjadi, maka 75% tidak akan terjadi peristiwa tersebut. Nah, inilah yang dimaksud kenapa derajat ya peluang itu bisa dihitung secara matematis. Kemudian kita review sedikit tentang ruang sampel. Kita back to ruang sampel sedikit. Suatu ruang sampel yang elemennya diskrit, ya, peluang munculnya suatu elemen di antara titik sampel disebut peluang diskrit juga. Jadi kalau elemennya diskrit, berarti elemennya bilangan bulat-bulat gitu ya. Maka nanti hasilnya pun juga titik sampelnya disebut peluang diskrit juga. Misalkan ruang sampel S beranggotakan N elemen, S sama dengan X1, X2 hingga ke Xn, maka peluang munculnya Xi itu dinotasikan ya dengan peluang Xi. Nah, peluang Xi ini adalah, P ini adalah peluang atau probability dari Xi. Peluang diskrit memiliki sifat yang pertama, nilai peluangnya rentangnya itu lebih besar sama dengan 0, kurang dari sama dengan 1. Tidak menyalahi kaidah tentang tadi ya, nilai rentang peluang ya. Kemudian yang kedua,
seluruhnya ya peluang kejadian itu kalau dijumlahkan pasti sama dengan 1. Artinya kalau kita jumlahkan 1, kemudian jumlahkan lagi, sampai semua peluangnya itu kita jumlahkan pasti akan sama dengan 1. Coba kita lihat. Contohnya, pada suatu percobaan pelemparan dadu S ya, pelemparan dadu S, maka ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 karena memiliki 6 sisi. Maka nilai peluang munculnya setiap angka adalah sama, yaitu 1/6. Artinya peluang muncul angka 1 berarti kan sekali saja, 1/6. Kan gitu. Dibandingkan berarti kan 1 kali muncul dibagi dengan 6. 6 dari ruang sampel yang ada. Peluang muncul angka 2, berarti ya satu juga kan ya. 2 artinya muncul angka 2 itu kan sekali, berarti 1/6. Berarti seluruhnya ketika muncul angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, ini peluangnya sama, yaitu adalah 1/6. Berdasarkan sifat diskrit, 1/6 ini kan berarti rentang ya, antara 0 dengan 1. Sesuai. Selain itu, kalau kita jumlahkan seluruh peluang yang ada, artinya sigma dari I sama dengan 1 hingga ke 6, PXI, ya, berarti peluang XI. Berarti X yang pertama itu adalah 1, peluang muncul angka 1, kemudian ditambah peluang muncul angka 2, ditambah peluang muncul angka 3, dan seterusnya hingga peluang muncul angka 6, berarti peluang muncul angka 1 kan 1/6. Peluang muncul angka 2 kan juga 1/6. Peluang muncul angka 3, 4, 5, 6 kan juga 1/6 semuanya. Kalau kita jumlahkan sama dengan 1. Dan ini tidak menyalahi sifat dari peluang diskrit. Nah, ini yang saya ingin tunjukkan saja. Sebenarnya peluang diskrit tadi saya ingin menunjukkan kalau yang pertama rentang nilainya adalah 0 sampai 1 dan keseluruhan peluang yang mungkin terjadi itu kalau dijumlahkan itu sama dengan 1. Kemudian yang kedua, sebuah koin dilempar 4 kali. Berarti ada satu koin ya, tapi dilempar 4 kali. Berarti akan jelas ya. Artinya dilempar 4 kali berarti 2 pangkat 4, 16 ya. Atau 2 kali 2 kali 2 kali 2. Kan gitu ya. Kemudian ditanya, berapa peluang munculnya sisi angka sebanyak 3 kali? Kita diminta peluangnya muncul sisi angka 3 kali. Berarti kita melempar ya. Kita melempar selama 4 kali, sebanyak 4 kali itu, kemungkinan munculnya angka 3 kali itu seberapa besar nilai peluangnya. Gitu ya. Nah, jelas bahwa ruang sampelnya kita pakai kaidah perkalian ya, atau 2 pelemparan, atau kita bisa menggunakan juga diagram pohon kalau teman-teman pengen mencoba ya. Bisa angka gambar, kita cabangkan lagi angka gambar, kita cabangkan lagi angka gambar, dan begitu terus-terusnya sampai 4 kali. Ya, maka akan ketemu 16. Dari 16 yang mungkin tadi ya, akan kita cek seluruhnya. Yang muncul angkanya itu ada 3 sebanyak berapa? Nah, kalau kita menghitung satu-satu, pakai ruang sampel kan boleh-boleh aja kan ya, nggak masalah kan gitu. Akan tapi di sini kita bisa menggunakan kaidah kombinasi. Artinya pelemparannya 4 kali, tapi yang kita inginkan adalah muncul angka 3. Berarti kombinasi 4,3 sama dengan 4. Ya. Kita hitung berarti kan 4 faktorial dibagi 3 faktorial, dikalikan 4 dikurangi 3 kan 1 faktorial, maka sama dengan 4. Sehingga peluang munculnya sisi angka itu sebanyak NA. NA ini adalah peluang dari munculnya sisi angka tapi 3 kali, sebanyak 4 dari kombinasi tadi, kombinasi 4,3 itu 4, kemudian NS ini merupakan ruang sampelnya, ya 4/16 berarti 1/4 peluangnya itu. Kalau teman-teman pengen tahu, ya pengen mencoba, boleh ya, coba dihitung. Dari pohon, dari diagram pohon akan terlihat ya. Yang muncul angkanya sebanyak 3 kali ya, itu ada berapa? Pasti ada 4. Dan kalau ada 4, maka tinggal kita perkan aja 4 per keseluruhan dari total ruang sampel yang ada. Berarti 4/16 sama dengan 1/4. Berarti peluangnya hanya 1/4 ya, kecil sekali ya. Nah,
Kemudian kita selain ya tadi kita review sedikit tentang ruang sampel, kita kembali ke peluang suatu kejadian. Nah, untuk menentukan peluang kejadian A, maka peluang semua titik sampel di dalam A dijumlahkan. Dan jumlah ini disebut dengan peluang A yang dinotasikan dengan PA. Peluang A atau probabilitas dari A. Ya, artinya nilai dari setiap peluang itu yang akan kita jumlahkan, nilainya berapa, kayak gitulah. Nah, dalam pelemparan dadu, berapa peluang kejadian muncul angka ganjil? Kita punya dadu itu adalah S-nya berarti 1 sampai 6 ya. A-nya peluang muncul angka ganjil. Berarti A ini isinya harus angka ganjil. Berarti 135 gitu ya. 135. Peluangnya berapa? Peluang muncul angka 1 berarti berapa? 1/6 kan? Peluang muncul angka 3 berapa? Ya 1/6 juga. Peluang muncul angka 5 berapa? 1 juga, 1/6 juga. Maka peluangnya adalah 1/6 ditambah 1/6 tambah 1/6 sama dengan setengah. Atau kita juga boleh memakai kaidah kardinalitas. NS-nya berapa? 6. NA-nya berapa? 3. Maka peluangnya, peluang dari A itu berarti NA dibagi dengan NS. 3 dibagi 6 sama dengan setengah. Boleh pakai itu. Sehingga sifat-sifat peluang kejadian A pasti nilainya akan antara 0 dengan 1. Kemudian kalau misalkan peluangnya berupa kejadian kosong atau tidak ada, ya atau kosong, maka dia sama dengan 0 atau kejadian mustahil. Sedangkan nilai PS di sini berarti peluang keseluruhan dari ruang sampel yang ada itu sama dengan 1. Artinya kita jumlahkan seluruh nilai peluang dari ruang sampel yang ada, itu pasti akan sama dengan 1. Barulah di sini kita akan menuju ke definisi. Nah, definisi di sini peluang kejadian A di dalam suatu ruang sampel S adalah peluang A itu sama dengan NA dibagi dengan NS. NA ini adalah banyaknya kejadian yang ada pada A, kemudian dibagi dengan NS berarti banyaknya ruang sampel yang ada di S itu. Contoh, sebuah koin dilempar 2 kali. Berapa peluang kejadian paling sedikit muncul sisi angka 1 kali? Sebuah koin dilempar 2 kali. Berarti ada 1 koin, kita lempar pertama, munculnya kan angka gambar. Kita lempar lagi, kan percabangannya berarti ke angka sama gambar. Kan gitu ya. Sehingga S-nya siapa? Angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar-gambar. Maka jelas NS-nya sama dengan 4. Kemudian, misalkan B adalah kejadian paling sedikit muncul sisi angka 1 kali. Ya kita lihat aja dari ruang sampel. Ya, minimal ada 1 angka. 1 angka itu berarti angka-angka, angka gambar, gambar angka. Yang nggak masuk adalah yang gambar-gambar. Kan gitu ya. Maka NB-nya atau kardinalitas dari B adalah 3. Sehingga peluangnya dari B ya atau PB-nya adalah NB dibagi dengan NS. NB-nya 3, NS-nya 4. Berarti peluangnya adalah 3/4. Oke, di sini berarti kita sudah akan melihat kardinalitasnya. Kardinalitas ini bisa kita cari melalui titik-titik sampelnya saja. Contoh yang lain. Dua buah dadu dilemparkan. Berapa peluang muncul angka dadu berjumlah 8? Kalau ada dadu kita lemparkan secara bersamaan gitu ya. Satu dadu itu kan isinya 1, 6. Ya, 1 sampai 6. Dadu pertama. Dadu kedua pun juga 1 sampai 6 kan gitu. Maka ketika kita lemparkan sekali ya, kita lemparkan sekali klutik gitu ya. Kemungkinan dadu pertama munculnya angka 1 ya. Dadu kedua juga mungkin angka 1 kan gitu. Tapi bisa juga angka 1 untuk dadu pertama, angka 2 untuk dadu kedua. Bisa juga 1, 3, 1, 4, dan seterusnya. Jadi ketika kita lihat menggunakan diagram pohon ya atau menggunakan tabel atau kita mendaftar satu-satu ya, maka kemungkinannya ada 36 titik sampel yang ada.
Atau kita bisa menggunakan kaidah perkalian ya. 6 kali 6 sama dengan 36, maka NS-nya sama dengan 36. Kemudian diminta, jika A adalah kejadian munculnya jumlah angka sama dengan 8. Maksudnya jumlahnya angka muncul angka 8 ini adalah sekali kita melempar ya, itu akan muncul angka 8. Berarti penggabungan antara dadu pertama dan dadu kedua itu jumlahnya harus 8. Berarti bisa kita dapatkan mungkin dadu pertama 2, dadu kedua 6. Mungkin juga 3 sama 5. Mungkin dadu pertama 4, dadu kedua juga 4. Mungkin dadu pertama 5, dadu kedua 3. Dan begitu seterusnya. Ternyata NA-nya jumlahnya hanya ada 5 saja. Sehingga akan diperoleh peluang A sama dengan NA dibagi dengan NS sama dengan 5/36. Ya, berarti peluang itu merupakan ya kardinalitas dari kejadian itu banyaknya berapa dibagi dengan kardinalitas dari ruang sampel yang ada. Contoh yang lain. Sebuah dadu dilempar sekali. Berarti kita lempar sekali aja. Gitu ya. Maka ruang sampelnya jelas 1 sampai 6 karena hanya kita lempar sekali kan gitu. Misalkan A adalah kejadian angka yang muncul genap. A ini adalah muncul angka genap. Berarti kemungkinan yang muncul angka genap berarti 2, 4, 6. Ya kan ya? B adalah kejadian angka yang muncul habis dibagi 3. Angka muncul habis dibagi 3 kan berarti 3 sama 6 saja. Berarti B-nya 3, 6. S-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka NS-nya jelas sama dengan 6. A-nya 2, 4, 6. NA-nya berarti ada 3. Ada 3 anggota, ya elemen. Siapa? 2, 4, 6. B-nya 3,6 berarti NB-nya ada 2. Sekarang yang diminta tentukan peluang dari A digabung dengan B dan A diiris dengan B. Kan gitu. Nah, kalau kita lihat ketika A digabung dengan B, gabung aja A digabung dengan B ternyata jadinya adalah 2, 3, 4, 6. Unsur yang sama tidak perlu kita tulis 2 kali. Ya. Maka banyaknya NA gabung B berapa? 4, 2, 3, 4, 6. Kan ada 4 elemen. Ketika A diiris dengan B ternyata hanya ada satu yang sama. Kalau irisan itu kan dicari yang sama. Kalau gabungan itu pokoknya digabung yang sama tidak perlu ditulis 2 kali. Maka NA irisan B sama dengan 1, maka peluang A gabungan B berarti NA gabungan B dibagi dengan NS berarti 4/6. Kalau PA irisan B sama dengan NA irisan B dibagi dengan NS sama dengan 1/6. Nah. Oke, ini contohnya lagi ya untuk lebih memahamkan bagaimana cara menentukan suatu ruang sampel dan kejadiannya ya. Suatu kartu remi atau poker seluruhnya berjumlah 52 kartu. Kalau yang ahli remi pasti tahu ya. Ahli poker pasti ngerti. Dan dengan 4 jenis macam kartu yang terdiri masing-masing ada 13. 4 jenis ini ada keriting, ada waru, ada love sama wajik. Ya. Ada 13 kartu, itu masing-masing ada nilainya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, joker, ya. Kemudian ada as, ada queen, ada king. Ya, semuanya seperti itu. Setiap pemain akan mendapat 5 kartu secara acak. Berarti setiap pemain memungkinkan akan mendapatkan 5 kartu secara acak. Ya, berarti per pemain akan mendapatkan 5, 5, 5, 5, tapi secara acak gitu. Berapa peluang setiap pemain mendapat 3 kartu as dan 2 joker? Wah, keren ya yang diminta ya. Berapa peluangnya seorang pemain ini akan mendapatkan 3 kartu as dan 2-nya joker? Maka di sini kita akan bisa menghitung dulu ruang sampelnya. Ya. Ruang sampelnya itu bisa kita cari menggunakan kombinasi ya. Kombinasi dari 52,5. 52 ini dari keseluruhan kartu yang ada, 5-nya adalah 5 kartu yang diharapkan.
Berarti kombinasi 52,5 itu sekitar 2.598.960 ruang sampel yang ada. Wah, banyak ya. Jadi akan diperoleh NS-nya, ya, banyaknya ruang sampel adalah ya 2.598.960 kan gitu. Banyak cara mendapat 3 dari kartu as, ya berarti 3 kartu as bisa kita dapatkan dari kombinasi 4,3 karena kartu as kan hanya ada 4, ya. As untuk keriting, as untuk waru, as untuk love sama as untuk wajik. Kan gitu ya. Berarti 4,3 dapatnya 4. Banyaknya cara mendapat 2 kartu joker berarti 4,2 juga. Kombinasi dari 4,2 adalah 6. Sehingga ya ketika kartu as dan joker ini kita inginkan seluruhnya berarti kan dan. Karena dan berarti kita kaidah perkalian. Ingat ya, pakai kaidah perkalian. Berarti 4 kali 6 sama dengan 24. Berarti kejadian munculnya dua-dua, maksudnya kejadian munculnya sekaligus 3 kartu as dan 2 kartu joker itu kemungkinannya ya ada 24 kemungkinan. 24 kemungkinan dari kombinasi 4 dikalikan 6. Tapi bukan nilai peluangnya loh ya di sini. Nah, misalkan A adalah kejadian atau untuk kejadian atau peristiwa bisa kita mendapatkan 3 kartu as dan 2 kartu joker, maka nilai peluangnya berapa? Nah, peluangnya ini adalah perbandingan dari NA dibagi dengan NS. NA-nya itu dari mana? 24. Karena apa? NA ini kan nilai munculnya 3 kartu as dan 2 kartu joker. Itu 24. Kan gitu. Tapi harus kita bandingkan dengan NS. NS-nya ini adalah ruang sampel yang ada. Karena kita tahu ya, nilai suatu peluang kejadian itu adalah ya kejadiannya, banyaknya kejadian dibagi dengan seluruh ruang sampel yang ada atau seluruh kejadian yang ada atau seluruh titik sampel yang ada. Berarti 24 dibagi 2.598.960 itu sekitar 0,000009. Sangat kecil sekali ya. Ya logikanya jelas saja ya. Masa pemain akan bisa mendapatkan 3 kartu as dan 2 joker. Enak ya, langsung menang ya. 3-3-nya as, 2-nya joker. Nah, itulah beberapa contohnya. Oh, ternyata selesai ya. Semoga dengan beberapa contoh itu bisa dipahami dan bermanfaat untuk pemahaman kita terkait tentang konsep kita mencari suatu peluang kejadian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.